巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利。 Kabar bersatunya Hamas dan Fatah oleh bantuan Cina sebagai mediator dan tuan rumah segera disambut gembira oleh banyak pihak termasuk PBB. Adapun Fatah, Hamas, dan 12 faksi Palestina lainnya telah menandatangani deklarasi Beijing pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam deklarasi itu, ke-14 faksi di Palestina sepakat untuk bersatu membentuk pemerintahan yang satu demi masa depan Palestina. Di satu sisi, ada pihak yang optimis langkah ini bisa menjadi batu lompatan bagi Palestina. Namun di lain sisi, ada pula pihak yang pesimis bahwa penyatuan Fatah dan Hamas kali ini hanya manis di awal. Salah satu pertanyaan yang juga muncul adalah, apa tujuan Cina di balik penyatuan Fatah dan Hamas ini? Sebelumnya, mari kita melihat kilas balik apa yang sudah terjadi di Cina pada Selasa 23 Juli 2024 lalu. Setelah melakukan diskusi intensif selama 3 hari, sebuah kesepakatan berjudul Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan menguatkan Persatuan Nasional Palestina akhirnya ditandatangani. Dalam perundingan itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertugas menjadi mediator sekaligus saksi penandatanganan perjanjian rekonsiliasi Fatah dan Hamas. Fatah diwakili Mahmoud Al-Alou, sementara Hamas diwakili Moussa Abu Marzouk. Ke-12 faksi lainnya juga ikut menandatangani deklarasi. Selain itu, hadir pula perwakilan diplomatik dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turkiye. Lantas, apa isi dari deklarasi Beijing itu? Dari 8 poin deklarasi yang ditandatangani, ada 4 poin yang disoroti. Pertama, PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina akan menjadi satu-satunya perwakilan sah Palestina. 2. Fatah, Hamas, dan 12 faksi Palestina lainnya akan membentuk pemerintahan interim yang berfokus membangun Gaza pasca perang. 3. Menggelar pemilu sesegera mungkin sesuai undang-undang yang berlaku untuk membentuk Dewan Nasional Palestina. Dan 4. Mendirikan negara Palestina di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan peta sebelum tahun 1967 ketika Israel mencaplok Palestina melalui perang. Hal itu sejatinya berseberangan dengan piagam pendirian Hamas. Pasalnya, jika mendirikan Palestina sesuai dengan peta tahun 1967, maka mau tidak mau Palestina akan berdiri menjadi negara berdaulat yang juga mengakui adanya Israel. Bagi Fatah, hal itu bukan masalah. Namun bagi Hamas, hal itu menjadi perubahan mendasar. Pasalnya, sejak awal Hamas selalu menolak keberadaan Israel. Lantas, apakah penyatuan Hamas dan Fatah di Cina kali ini benar akan membuahkan hasil? Lalu, apakah Cina bakal mengambil keuntungan dalam rekonsiliasi mereka? Petinggi Hamas, Moussa Abu Marzouk optimis bahwa penyatuan Hamas dan Fatah kali ini bisa menjadi jalan untuk meraih kemerdekaan Palestina. Pasalnya, dengan penyatuan ini, Palestina akan memberikan jaminan bahwa mereka memiliki pemerintahan yang mampu memerintah wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, terutama Israel. Prakarsa Nasional Palestina, yang menjadi salah satu dari 14 faksi Palestina, juga turut menyampaikan optimismenya. Sekjen Prakarsa Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menyatakan bahwa deklarasi kali ini lebih maju dibanding kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Namun, pakar Timur Tengah dari Crisis Group, Tahani Mustafa, ragu deklarasi Beijing ini akan membawa perubahan. Menurut Mustafa, penandatanganan deklarasi ini tak lebih dari promosi karena Hamas dan Fatah sama-sama tak dirugikan.
Justru Cina lah yang paling diuntungkan. Karena melalui kesepakatan itu, mereka bisa meningkatkan reputasinya sebagai mediator. Meski demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, pada 24 Juli 2024 menegaskan bahwa Cina tak memiliki urusan pribadi dalam permasalahan di Timur Tengah. Untuk itulah, dalam hal penyatuan Hamas dan Fatah, Mao Ning menegaskan bahwa Cina hadir sebagai pihak yang mendukung perdamaian dan hak-hak warga Palestina. 和平不会一蹴而就，但只要方向是正确的，就应当持之以恒，毫不动摇地走下去。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利，我们看重的是道义，主张的是公正，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利，支持中东地区国家人民将命运掌握在自己手中。中方将继续践行全球安全倡议，为中东的和平稳定做出更大贡献。 Kabar penyatuan Hamas dan Fatah disambut gembira oleh berbagai pihak. Namun, tak menutup fakta bahwa banyak pula pihak yang meragukan bahwa rekonsiliasi Fatah dan Hamas kali ini akan membuahkan hasil. Pasalnya, selama ini sejumlah kesepakatan serupa juga pernah ditandatangani dan berkali-kali pula gagal. Meski membutuhkan waktu dan tak terjadi dalam satu malam, namun baik para faksi di Palestina maupun Cina sebagai mediator optimis bahwa kesepakatan kali ini akan membawa perubahan.